Nih, selamat malam kepada kawan-kawan kita, rekan-rekan kita yang masih tetap setia menonton kita, yang masih tetap setia mendukung channel kita, podcast kita di National Corruption Watch, di diskusi obrolan rakyat anti korupsi. Ikuti tetap kita, berikan komentar ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan diberikan di kolom komentar. Nah, ini nih, langsung nih ke Pak Hardi nih, Bang Hardi nih. Iya. Jadi memang Bang Hanif, ini situasi politik semakin hari semakin menghangat kemudian. Dan ada juga pertanda kemunduran demokrasi hari ini. Tapi alhamdulillah setelah MK membacakan putusannya, jadi di salah satu rekomendasinya Bung Riko itu memilih ketua MK baru kan. Alhamdulillah hari ini sudah dilakukan ya. Alhamdulillah sudah dilakukan, bahwa terpilih ketua MK baru yang mulia Soehartoyo kan itu ya kan. Nah, ini menarik untuk kita kaji karena Hakim Soehartoyo ini salah satu dari 4 hakim yang dissenting opinion Bang Hanif. Nah, kita kepingin mendapatkan pandangan dan analisa dari Ketum DPP NCW yang hari ini para pemirsa biar paham ya, berapa media-media mainstream di Indonesia itu selalu Kanda Hanif ini menjadi rujukan kan gitu kan, terhadap analisa-analisa yang selalu presisi kan gitu ya. Nah, makanya kita ingin kira-kira hakim baru MK ini, Soehartoyo ini, apakah kita ada harapan terhadap netralitas dia dalam memutuskan perkara-perkara yang menjadi wewenang MK ke depannya ini? Gimana menurut Bang Hanif ini? Jadi pertama saya ucapkan duka yang mendalam kembali kepada para syuhada yang mati syahid di Palestina. Hingga hari ke-31 ini sudah lebih dari 10.500 orang yang meninggal dari berbagai macam suku, berbagai macam agama. Dan ini menjadi patokan bagi kita bahwa bersyukurlah kita tinggal di Indonesia, negeri gemah ripah loh jinawi, tidak ada peperangan yang menggunakan senjata. Kita sudah merdeka sejak 1945. Harusnya kita nikmati nih bagaimana hidup berdemokrasi hari ini dengan sukacita dan riang gembira. Nah, pertanyaan Bung Hardi tadi sebenarnya hal yang kita semua tahu bahwa hakim itu harus bebas dan merdeka. Jadi pengambilan keputusan menurut kehakiman itu bahwa posisi hakim itu harus dalam posisi bebas dan merdeka, jauh dari intervensi, jauh dari intimidasi, jauh dari represi. Jadi apapun yang dihasilkan oleh seorang hakim itu berdasarkan dari analisa pemikiran dan intuisi lah. Ya, kan tidak selalu hakim itu harus berdasarkan textbook dia memutuskan. Pasti ada sesuatu yang diputuskan itu berdasarkan dari logika, dari data-data informasi olahan yang dilakukan oleh si hakim itu sendiri. Kalau pertanyaannya apakah dengan dipimpin oleh Soehartoyo ini MK akan adil ya kan? Adil, netral. Jujur dan adil atau netral itu masih patut kita pertanyakan. Meskipun Soehartoyo ini merupakan salah satu dari 4 hakim yang melakukan dissenting opinion ya terkait dengan keputusan 90 MK, tetap harus waspada aja. Artinya kekuasaan selalu memiliki tangan-tangan, cara-cara tersendiri bagaimana mempengaruhi, bagaimana mengintervensi suatu lembaga seperti lembaga demokrasi elektoral ya, yang memperjuangkan hak-hak konstitusi bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang menarik itu adalah pasca diberhentikannya si Anwar Usman sebagai ketua MK, ini kan awalnya kita berpikir bahwa ini adalah keputusan yang sudah bisa diterima oleh
semua pihak, termasuk 9 hakim dan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Namun kan kita kembali diperlihatkan drama yang disampaikan oleh Saudara Anwar Usman ini, bahwa dia seperti ada orang yang berusaha mendegradasi nama baik dia selama ini, atau dikatakan ya pembunuhan karakter itu iya, karakter assassination yang dilakukan kepada Anwar Usman. Sebenarnya begini, kalau kita lihat dari keputusan MK dan melihat dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara Anwar Usman ini, harusnya yang bersangkutan ini harus sadar diri bahwa selama lebih kurang 40 tahun dia berada di kehakiman, dia tahu bahwa posisi dia sebagai keluarga, bagian dari keluarga besar Gibran Rakabuming Raka, itu tendensius bahwa orang akan berpikir itu adalah konflik kepentingan. Nah, konflik of interest ini ada beberapa orang yang mengatakan bahwa dalam norma itu tidak, terutama di Mahkamah Konstitusi, itu selama ini tidak berlaku. Nah, ini kan pertanyaan saya, apa iya maksudnya sebuah norma bisa di-compare dengan peraturan gitu loh. Ini kan ada undang-undang kehakiman yang mengatur bahwa jika si hakim memiliki konflik of interest, ya kan, kekerabatan atau semendan ya, dengan yang disidangkan atau dengan yang berperkara, maka si hakim ini diminta untuk mengundurkan diri, ya kan? Tidak ikut terlibat. Nah, kawan-kawan hakim Mahkamah Konstitusi lainnya, padahal sudah mungkin sudah mengingatkan atau merasa pada saat sebelum makan siang memutuskan 3 perkara sebelumnya, menganggap Anwar Usman ini sudah paham. Jadi karena udah paham, tidak ada permasalahan, tiba-tiba setelah makan siang masuk lagi kan. Nah, disinilah mulai kekisruhan itu terjadi. Nah, kita melihat di sini sebenarnya kalau dilihat dari judul dobrak sekarang ya, demokrasi versus oligarki. Saya melihat perspektif yang sedikit berbeda karena lembaga kehakiman atau Mahkamah Konstitusi ini dijadikan sekarang seperti corong untuk saling berkontra antara paslon. Sebenarnya ini agak sedikit salah menurut saya, karena seharusnya Mahkamah Konstitusi ini berada di ujung begitu ada terjadi dispute, terjadi perselisihan pada saat pesta demokrasi sudah dimulai. Mungkin ada perhitungan suara atau yang tidak sesuai, ya kan, atau ada hal-hal yang dilanggar, ya kan. Nah, itu dibawalah ke Mahkamah Konstitusi untuk bisa melihat sebenarnya siapa yang berhak untuk mendapatkan kursi itu. Tapi kan sekarang dibuat seolah-olah, kalau saya ya, dalam tanda petik ini, sengaja dibuat permasalahan di Mahkamah Konstitusi ini hanya untuk menutupi kejadian-kejadian besar yang lain di luar Mahkamah Konstitusi. Pengalihan isu. Oh, gitu pula ya? Iya, jadi drama nih jadinya nih. Ini nggak seperti yang dibayangkan orang, selalu terpusat kepada permasalahan di MK. Padahal sebenarnya begitu MK memutuskan memberhentikan Anwar Usman ini sebagai ketua MK tapi masih diberi kesempatan menjadi hakim MK, udah selesai semua permasalahannya. Apakah habis itu dipikir, oh ini ada pihak-pihak tertentu yang mendegradasi Anwar Usman, kemudian ada dituduh lagi ada yang melakukan operasi untuk menggagalkan salah satu paslon calon. Menurut saya ini masih ada tema playing victim yang dilakukan. Iya. Coba Bung Hadi sama Bung Yeri kepikirkan seorang anak penguasa yang masih berkuasa hingga saat ini, kira-kira melalui MK ini didegradasi. Itu kemungkinannya itu hanya 5% itu.
Karena kekuasaan itu masih di tangan. Walaupun ada pemisahan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Cuman kan kita tahu, hal itu nggak akan mungkin dilakukan orang lain tanpa seizin Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Artinya Bang Hanif mengaminkan bahwa ini diorkestrasi oleh penguasa saat ini ya Bang ya? Saya masih melihat ya, maksudnya ini hanya pengalihan, artinya seluruh media ini seperti digiring framing yang mengatakan bahwa MK ini menjadi fokus sekarang bagi seluruh paslon, bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk startnya ini MK ini harus dinaikin dulu. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau kita berbicara demokrasi ini dimulai dengan bagaimana pemerintah atau penguasa mengatur supaya pesta demokrasi ini berjalan sebaik mungkin, semeriah mungkin, ya kan, sebahagia mungkin dinikmati oleh rakyat Indonesia tanpa ada rasa takut untuk diintimidasi, untuk memilih salah satu dari paslon atau partai tertentu, rasa takut direpresi karena tidak boleh menyampaikan opini, rasa takut diintervensi pada saat ingin menyampaikan visi dan misi di beberapa daerah atau di beberapa kesempatan diskusi. Nah, ini yang harusnya menjadi titik tolak kita. Demokrasi kita ini harus kita sehatkan terlebih dahulu. Nah, ini udah dimulai dengan rangkaian memperbaiki apa yang terjadi, kontroversi yang terjadi di MK. Ini agar para pihak ini bisa menerima situasi ini bagian dari pembelajaran demokrasi. Artinya kontroversi pun yang terjadi di lembaga Mahkamah Konstitusi ini bagian dari edukasi sebenarnya. Artinya demokrasi ini jika diganggu, ya kan, pasti ada invisible hand atau tangan-tangan yang berusaha untuk mengembalikan ke tracknya lagi, ke jalurnya lagi. Nah, jadi saya melihat ini hanya bentuk pengalian aja. Sedangkan orkestrasi yang dilakukan oleh, mohon maaf ya, dalam tanda kutip, para oligarki ini berlangsung masif di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Artinya untuk pengalihan isu digiringlah masyarakat ini melalui opini publik, melalui pemberitaan media supaya terpusat ke pemberitaan MK. Iya, padahal kalau kita lihat oligarki ini bermain dengan liar, begitu ya? Ya. Informasinya dari kawan-kawan di lapangan, dari anggota-anggota kita dari Sabang sampai Merauke ya, kita yang masih aktif itu ada sekitar 28 provinsi. Kemarin ada 4 provinsi lagi yang mengajukan untuk bisa gabung kembali di NCW. Mengatakan bahwa proses yang terstruktur, sistematis dan masif untuk membuat salah satu partai ini, ya kan, bisa dikenali oleh seluruh rakyat Indonesia itu sangat masif sekali. Oh, jadi saya teringat ada beredar video yang sangat masif, sebuah baliho yang itu bukan buatan biasa, itu dari pabrikasi itu. Iya. Pabrikasi rapi dan diantar oleh beberapa truk yang dalam tanda kutip ada logo salah satu BUMN lagi kan itu. Iya, yang itu. Iya. Ini sudah terjadi masif dari Sabang sampai Merauke. Saya nggak tahu di Sabang ada cetak baliho ya, tapi kita menganalogikan bahwa masif di seluruh Indonesia dilakukan. Bahwa untuk introduksi partai ini sekarang ada Pak Jokowi gitu loh. Jadi karena ini sudah beredar juga di umum, dikatakan PSI adalah Jokowi. Jokowi adalah PSI, ya kan. Bahkan Jokowisme. Jadi faham. Berarti artinya Jokowi yang bermain drama, atau dia kan pernah mengungkapkan tuh yang kemarin ya, drama. Udahlah, jangan bermain drama, jangan bermain sinetron. Dia sendiri berarti ya.
Saya melihat sebenarnya kecerdasan Pak Jokowi ini ya kan mengatur bagaimana secara psikologi hal-hal yang menurut dia itu suatu kebenaran tapi belum tentu kebenaran menurut orang-orang lain, tapi diulangi berkali-kali, diucapkan berkali-kali menjadi suatu kebenaran yang hakiki. Karena udah dikonsumsi sama publik. Karena udah dikonsumsi oleh publik. Tapi kan Dan yang publik bicara presiden lagi. nah, tapi publik kan hingga saat ini kan mulai teredukasi, misalnya dengan adanya kita podcast saat ini, terus kawan-kawan yang pro demokrasi lainnya melakukan diskusi-diskusi juga. Ini kan mereka mulai teredukasi bahwa apapun yang dilakukan sekarang ini adalah bentuk orkestrasi. Jadi apakah ucapan-ucapan, ya kan, sinyal-sinyal, gerak-gerak tubuh, orang mulai memperhatikan sekarang ini seperti apa. Nah, seperti yang kemarin yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang menurut hemat saya ya, itu di luar dari bahasa bahwa Presiden Jokowi akan bersikap netral. Pada saat acara LDII dikatakan lagi sama Presiden Jokowi, pilihlah pemimpin yang memiliki ketegasan, ya kan, yang berani mengambil keputusan, ya kan, yang tidak takut dengan siapapun, seperti yang melakukan silat tadi itu Pak Prabowo. Nah ini kan bisa kita lihat tendensiusnya sekarang Pak Jokowi ini sudah mengatakan bahwa pilihlah itu Prabowo. Saya tertarik dengan bahasa Bang Hanif yang mengatakan bahwa Presiden Pak Jokowi bersikap netral. Nah, dia sendiri mengucapkan dari pribadinya bahwa dukunglah Prabowo. Iya. Itu berarti artinya netralitas ini tidak ada lagi. Ini kan memang benar yang disebutkan sama Bang Hanif, seolah-olah aja diciptakan saja biar ada demokrasi, padahal oligarki yang mengorkestrasi semua. Iya, ini sebenarnya kalau bisa dicermati, saya tidak karena NCW ini merupakan NGO yang bergerak anti rasuah ya. Kita hanya mencermati seperti ini, bahwa di tengah-tengah kekuasaan yang berlebihan, di tengah-tengah kekuatan yang terkonsolidasi yang sangat besar, tendensi untuk terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme itu akan sangat besar. Dan ini dipahami. Orang-orang yang mengerti bagaimana komunikasi politik, orang-orang yang mengerti bagaimana melakukan strategi komunikasi, orang-orang yang paham bagaimana strategi untuk memenangkan suatu peperangan melalui media sosial, ya kan? Ini kan ramai sekarang ini. Penggiringan opini ya. Ini penggiringan opininya, dan lebih seringnya itu kalau apapun sekarang yang dibentuk itu kayaknya disetting semuanya, agenda setting bagian dari framing. Jadi Bang, kembali lagi nih ke topik kita nih Bang, oligarki versus demokrasi di Mahkamah Konstitusi. Nah, kemarin kan dengan pergantiannya, diberhentikannya Anwar Usman sebagai ketua kemungkinan. Iya, ini ketua Mahkamah Konstitusi ini dia merasa terjolimi. Iya, merasa paling terjolimi nih Bang, karena saya sebutkan bahwa wawancara media itu jabatan saya sampai sekarang masih tergelitiknya begini. Maksudnya saya sampai sekarang tergelitiknya adalah saat ini, kemarin kan dia bilang dia pantang mundur, dia nggak akan mundur, dia nggak akan berhenti untuk memperjuangkan yang hak itu adalah hak, kata dia kan. Artinya kan dia menolak untuk mundur. Tapi hingga tadi Hakim Suhartoyo ditunjuk sebagai ketua MK, saya tidak melihat perlawanan, malah kalau saya lihat dari wajahnya Anwar Usman tadi happy aja. Sorry, happy aja. Jadi saya melihat juga nggak ada sesuatu yang memperlihatkan bahwa lu jangan gitu dong sama gua, ya kan? Gue yang lantik lo. Iya, gue yang lu bersepakat untuk jatuhin gua, kan nggak ada. Artinya saudara Anwar Usman ini dia hanya memainkan storyboard yang dikasih sama dia. Oke. Bahkan yang ditulis pun, yang dibacakan, ini analisa dugaan saya aja, yang dibacakan
keberatan oleh Anwar Usman yang dikatakan dia dizolimi, nama baik dia didegradasi, ya kan? Ini dia akan mempengaruhi keluarganya, semuanya, sehingga nama baik dia selama ini menjadi rusak cuman gara-gara keputusan dari MK. Ini pertanyaannya itu harusnya dikembalikan ke dirinya sendiri, Anwar Usman ini. Kenapa dia melakukan hal yang yang kalau sekarang ini lagi mau diuji besok ya, legal formil yang mengatakan bahwa hakim itu memang bebas merdeka memutuskan sesuatu berdasarkan dari apa yang konsensus yang dihasilkan oleh para hakim jika itu kolektif kolegial. Namun jika kita melihat dari hasil keputusan 90 di mana para hakim itu 4 dissenting, 2 concurring dan 2 lagi mengabulkan sebagian. Artinya yang concurring ini kan harus kita lihat esensi keputusan yang diambil itu apa gitu loh. Dan ini harusnya secara legal formil ini diarahkan kemana, ya kan? Bukan disimpulkan oleh si ketua MK ini secara personal bahwa berarti kalau seandainya minimal pernah gubernur ya kepala daerah juga dimasukin lagi sini. Pakai asumsi. Asumsi. Nah, kalau seorang hakim hanya mengasumsikan keputusan yang akan dikeluarkan untuk memutus suatu perkara atau judicial review, dia tidak melihat kepada azas keadilan keputusan yang berkeadilan karena hakim ini adalah wakil Tuhan ya untuk memutuskan nasib manusia kan. Wakil Tuhan. Wakil Tuhan loh. Tapi yang menuhankan dia ada lagi, Pak. Iya. Makanya saya tergelitik juga waktu dibilang jabatan saya ini merupakan amanah dari Tuhan. Hal yang sama begitu MK ini diangkat sebagai majelis kehormatan, jabatan itu juga diangkat oleh Tuhan. Medianya dia sebagai ketua MK. Berarti kan kalau udah Tuhan double job nih, Pak. Iya, kalau udah Tuhan itu menyampaikan supaya diberhentikan ya diberhentilah. Jangan dipaksain lagi gitu loh. Tapi yang ada Tuhan di atas Tuhan ini kayaknya. Iya. Terus posisinya Tuhan sekarang ini oligarki nggak, Bang, kira-kira, Bang? Nah, ini yang lagi coba kita kulik-kulik ya. Kita coba kulik-kulik. Jadi dari kawan-kawan di sana, kebetulan saya habis rapat di luar tadi, ngopi-ngopi lah kan. Bagaimana kondisi saat ini? Nah, sekarang agak sedikit dikendorin. Nah, stressingnya karena yang diharapkan untuk menjadi ketua MK ini tidak sesuai dengan harapan. Harapan penguasa oligarki. Harapan oligarki itu sebenarnya ya salah satu dari yang dua gitu itu, kan? Yang mengabulkan sebagian. Oke. Tapi ternyata kan dua ini tidak berhasil mempengaruhi, artinya memberikan visi misi dia itu bisa diterima sama kawan-kawan. Memberikan proposalnya jelas nih, ya kan? Nah, ya kami melihat bahwa demokrasi ini dalam proses recovery untuk di MK-nya sendiri. Upaya-upaya terkait dengan merorkestrasi supaya nanti MK itu masih bisa dikuasai ya untuk pengambilan keputusan, karena ini penting sekali. Ada satu paslon yang memang memiliki kedekatan malah hubungan darah dengan Presiden Jokowi atau penguasa saat ini. Ini kan titik tolaknya nanti jika ada dispute. Nah, tapi kembali saya bilang bahwa pertempuran antara pro demokrasi yang lagi melihat apa yang terjadi situasi di Mahkamah Konstitusi sekarang dibandingkan dengan oligarki yang juga melingkari Mahkamah Konstitusi ini untuk bersiap-siap bagaimana untuk mengatur membuat semua keputusan-keputusan nanti ya untuk melanggengkan salah satu partai bisa masuk ke parlemen dengan berbagai upaya-upaya, karena ini terlihat jelas. Makanya saya bilang dengan tema sekarang ini demokrasi versus oligarki, kita sebenarnya nggak usah terlalu
fokus dengan di MK malah. Karena hasil pertemuan saya dari luar barusan ini memperlihatkan bahwa apa yang diceritakan sekarang di MK ya kan, semua orang sih berdiskusi jika Hartoyo ini yang menjadi ketua MK. jadi ketua MK akan begini-begini, jika ini akan begini-begini. Jangan. Pakar analisis semua ya Bang ya. Jangan, karena ini hanya gimmick aja. Ini epicentrum informasi diskusi, sehingga melupakan apa yang terjadi di luar sana. Memang jago banget yang buat storyboardnya itu, Bang. Iya. Luar biasa itu, luar biasa. Gimana Bang Ardi? Iya, saya menggelitik ini. Kira-kira kan waktu hari ulang tahun Golkar itu Presiden Jokowi ada nyampaikan itu kan. Iya. Ini perpolitikan tanah air ini banyak drama ini kan gitu kan. Iya. Nah, kalau dari penjelasan ini sebenarnya siapa sih pembuat drama sesungguhnya? Iya, dia yang kan? sedang berdrama. Sedang mendrama. Kira-kira drama Korea atau drama Turki ini? Drama kolosal. Iya. Jadi menarik juga. Jadi akhirnya setelah saya bercerita dengan kawan-kawan tadi sambil kita membuat diskusi kecil apa prediksi-prediksi akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Yang saat ini sudah ada informasi yang beredar, dugaan bahwa sudah hari ini katanya ada nih di kepolisian mau di Mabes Polri mau lilin itu. Aksi Seribu Lilin. Aksi Seribu Lilin. Iya. Karena ada dugaan Kapolri memberikan instruksi kepada seluruh Kapolda dan Kapolres untuk mendukung salah satu paslon. Nah, bisa juga. Dan partai mungkin Bang. Dan partai. Ya. Ini saya tanyakan lagi tadi sama kawan-kawan ini kan. Bagaimana pandangan dari mereka, kan mereka juga penggiat pro demokrasi, mereka juga ada aktivis demokrasi ya kan, mereka ada lawyer juga, mereka juga ada yang punya media. Jadi informasi ini kan udah beredar kemana-mana bahwa sudah dilakukan orkestrasi dengan cara yang lebih tertutup. Kalau dulu jelas disampaikan bahwa nawacita akan dilanjutkan, kalau tidak dilanjutkan maka apa yang sudah disusun programnya tidak akan bisa dilanjutkan jika seandainya Presiden Jokowi tidak dilanjutkan ke periode kedua, kan kayak gitu kan. Iya. Walaupun sebenarnya menyampaikan begitu dengan underlying ada program yang sedang berjalan, ya kan. Kalau seandainya presidennya diganti, pada saat itu Prabowo Subianto menjadi oponennya si Jokowi. Nah, kalau sekarang hal lain lagi disampaikan. Apa ini Bang? Menarik ini. Bahwa disampaikan lagi program-program Jokowi ini sudah direncanakan sampai 2045. Sampai hebat sekali. Indonesia emas kan. Mereka seolah-olah mereka aja yang punya negara ini Bang. Jadi kalau seandainya ini sudah ada direncanakan sampai 2045, kemandirian Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan mineral yang luar biasa, besok menjadi epicentrum untuk green energy, terus kita bisa juga sebagai negara yang menjadi perlintasan barang-barang segala macam, dan kita bisa ada sentral untuk membuat seperti Singapura ya, untuk kargo segala macam. Nah, cita-cita mulia dan besar ini kan kalau kita hitung sampai 2045 jangan-jangan si Janetes besok lagi yang gantiin kan. Habis Gibran. Masih panjang sekali ini, masih 22 tahun lagi kan. Nah, apa yang saya dapatkan di lapangan hasil diskusi itu, bahwa diberikanlah induksi dan dideduksi juga beberapa informasi program-program yang lagi dijalankan Pak Jokowi ini masih menggantung di tengah jalan, baik itu terkait dengan infrastruktur, perbaikan fasilitas edukasi, kemudian itu terkait dengan hilirisasi, kemudian lagi kalau berjalan tadi ya, kemudian lagi terkait dengan
peningkatan gizi, anti stunting, ya kan. stunting. Nah ini prosesnya ini masih butuh panjang, dan ini harus dilanjutkan. Jadi cara mempengaruhinya itu sangat disayangkan. Yang pertama yang disampaikan, yang dianggap benar-benar mengerti bahwa perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN ini adalah bagian terbesar dari rencana cita-cita Jokowi untuk memeratakan perekonomian. Oke. Ya kan? Yang semula ini terkonsentrasi di Jawa, ya kan? Kemudian sebagian di Sumatera. Nah, sekarang dipindahkanlah ke Kalimantan. Jadi seolah-olah Jokowi ini meninggalkan legacy Jawa tetap sebagai pulau, island for business. Sumatera itu island for education or something like that. Ya, di Kalimantan ini mau dipusatkan seperti untuk kenegaraan, ya kan? Istana pemerintahan. Washington gitu ya. Nah, apa yang lucunya di sini? Coba pernah nggak terpikir hingga saat ini kita terinformasikan nggak dengan baik IKN itu secara seutuhnya sudah sampai di mana prosesnya? Tahap sosialisasi juga ke masyarakat kurang ya, Bang. Nah, belum tahu. Yang terakhir cuma groundbreaking saja. Nah, inilah yang akan disampaikan nanti, bahwa jika seandainya bukan paslon Prabowo dan Gibran yang mewakili profilnya Pak Jokowi yang terpilih, dikhawatirkan bahwa IKN ini tidak akan dilanjutkan, padahal sudah puluhan triliun uang ke sana. Nah, ini sudah mulai beredar di wilayah Kalimantan, terutama di Kalimantan Timur, bahwa yang benar-benar bisa melanjutkan ini adalah pasangan yang mengerti visi dan misinya Pak Jokowi. Padahal menurut saya semua pasangan, baik itu Ganjar Mahfud, Anies Muhaimin, semuanya memahami kok bahwa investasi ini undang-undang. Iya, ini udah jadi undang-undang. Investasi yang sudah dikeluarkan di IKN itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja jadi kota hantu, nggak mungkin. Tapi di framing seolah-olah hanya Prabowo dan Gibran aja lah yang bisa meneruskan. Tapi ini kan perencanaannya kan jelas. Sehingga penduduk Kalimantan itu harus memilih. Paham. Memang jago Pak Lurah. Dan teknik berkomunikasi ini ya kita mengenali gurunya siapa jadinya. Bagaimana memprovokasi ya, tapi dalam hal positif. Nah, memprovokasi. Kalau provokasi ini kan udah negatif nih, Bang. Provokasi itu nggak harus negatif. Provokasi itu nggak harus negatif. Memprovokasi itu kadang-kadang pada saat ada yang zolim nih kan, ya kan, kita melawan tirani, kita boleh memprovokasi orang, membangun semangat untuk membuat orang bangkit dan berjuang. Itu memprovokasi juga namanya. Nah, hal ini pun dilakukan di beberapa tempat, terutama yang sudah ada calon-calon untuk kawasan ekonomi eksklusif, kawasan industri khusus, KIK dan segala macam kayak gitulah. Bahwa kawasannya untuk hilirisasi, ini juga disampaikan hal yang sama, bahwa proses terjadinya pembangunan hilirisasi, perhatian dalam bentuk jalur transportasi, ini dikatakan bahwa ini visi dan misinya Jokowi yang harus berkelanjutan gitu loh. Nah, untuk bisa sustain programnya si Jokowi ini, nah inilah yang paling cocok untuk melanjutkan. Nah, jika ini disampaikan berulang-ulang dan berkali-kali ya, apalagi saya melihat kalau di media sosial kan masif sekali itu. Sekarang posisinya kalau berdasarkan dari hasil crawlingan data dan sensitive analysis media sosial ya, yang saya lihat di tempat kawan, kita kan nggak punya, mahal masalahnya. Iya kan, mahal sekali. Kita mau beli pun nggak sanggup rasanya. Mau jual diri pun nggak laku juga segitu. Nah, ini saya melihat bahwa posisi saat ini buzzer dan influencer yang
berselancar di Media dunia sosial. maya, di media sosial, 43% kalau saya lihat tadi ya. 43% itu dikuasai oleh Prabowo dan Gibran. Dan sudah dibawa ke IKN, Bang. Bukan, ini Medsos. Influencer tadi kan, Bang? Penguasaan ya dibawa juga ke Iya, dibawa, sana. Bang. Ya, Influencer itu dibawa tujuannya juga. gitu. Lu gua Untuk bawa. mempromosikan. Ini hasil dari Iya. 9 tahun Jokowi sebagai Presiden RI. Nah, 43% ini artinya hampir setengah selancar dilakukan di dunia maya ini dikuasai oleh Prabowo dan Gibran yang Perangkatnya, kalau saya yakini itu biayanya besar sekali. Biayanya besar sekali. Bahkan sekali waktu kalau nggak salah itu sebelum keputusan sebelum MK ini bersidang, itu nyaris 60% penguasaan dari media sosial itu untuk framing, mempengaruhi ini segala macam, ini dikuasai oleh Prabowo dan Ya, betul. ini. Nah, ini memperlihatkan bahwa hal yang selama ini dikatakan orang tidak ada represi, tidak ada intervensi, itu terbantahkan semua. Terbukti dengan pengkriminalisasian, represi kepada kawan-kawan yang menyuarakan pendapat mungkin ya, Bang. Iya, nah ini nih seperti yang terjadi kemarin sama Adinda Ketua BEM UI itu kan. Itu jelas itu. Ini jelas sekali bahwa aparat ini sudah terkonsolidasi dalam satu perintah bahwa kita bicara ini mengkoreksi ya, mengkritisi. Nah, ada sebagian pembicaraan bahkan yang sempat kita diskusikan dengan cewek pun dianggap hate speech kan. Nah, ini harus dipahami nih oleh para penegak hukum, terutama kepada aparat kepolisian yang sudah sempat tengok-tengok juga kami di NCW yang mengatakan bahwa apa yang kami sampaikan itu adalah hate speech. Salah, Pak. Pak Kapolri untuk disampaikan ke anggotanya, anggota Bapak, bahwa yang kami sampaikan ini bentuknya lah edukasi. Yang kami sampaikan ini adalah bagaimana mencerdaskan rakyat Indonesia berdemokrasi dengan cara beretika, dengan cara yang santun, cara yang harusnya dilalui dengan perjenjangan. Jadi jangan dikatakan bahwa apa yang kami sampaikan ini adalah hate speech. Nah, ini udah nggak benar ini kan? Ini kan artinya di framing. Kalau NCW yang bicara artinya ujaran kebencian. Kalau kami nggak membenci siapa-siapa, kami benci pada koruptor. Iya. Kami benci pada orang yang melakukan kolusi, yang melakukan nepotisme. Itu pasti. Jadi kalau seandainya dikatakan apa yang disampaikan NCW selama ini bagian dari hate speech, kita nggak memilih salah satu paslon. Yang penting paslonnya jangan korupsi aja. Iya, betul. Berarti oligarki beserta penguasa sekarang ini akhirnya terbentuklah oligarki ini memakai instrumen negara untuk menakut-nakuti masyarakat yang mengkritik kebijakan negara. Iya. Ini demokrasi nih, betul. Ini jelas, dan bahkan hebatnya lagi. Jadi perkawanan yang selama ini yang terjadi sebelum pesta demokrasi ini akan dimulai tahun depan kan, kita baik-baik saja semuanya, berkawan ini baik-baik aja, nggak ada rasa perbedaan yang terlalu menonjol. Cuman sekarang sudah terlihat bahwa ada gap di antara kita berkawan-kawan ya kan, yang membuat ini sebenarnya rasa rasa tidak enakan per 5 tahun. Nah, jadi setiap sekali 5 tahun rasa nggak enak, ada periode nggak enaknya seolah-olah. Nah, saya selalu bilang sama kawan-kawan, kami ini nggak berpihak kepada salah satu paslon. Cuman kami nggak mau paslon itu korupsi atau terduga korupsi, atau koalisinya itu gemuk orang-orang yang terduga korupsi. Dan jangan menyalahi aturan. Jangan menyalahi aturan, jangan melanggar konstitusi. Nah, karena melanggar konstitusi, membegal konstitusi itu bagian dari korupsi.
menggunakan kekuasaan untuk melanggengkan tujuan dan kemauan orang lain itu tetap dianggap bagian dari korupsi. Menghalalkan segala Menghalalkan cara, segala cara. Gimana Bang Ardi? Iya, ini ada banyak kayaknya yang disimpan ada, nih Bang Ardi. iya. Saya mau ini kan mendahulukan tamu dulu. Pertanyaan netizen. Oke. Nah, ini hampir sama yang ingin saya tanyakan. Tadi sempat ketinggalan ya. Oh, netizen. ada dari kita ya. Ya, dari jadi penonton, ya. ini ada dari media netizen ini Bang bertanya. Ini bagaimana caranya agar Gibran bisa digagalkan sebagai cawapres? Itu yang penting katanya. Nah, ini berhubungan sebelum dijawab berhubungan dengan JR yang dilakukan oleh BMNU ya, mahasiswa NU dengan nomor 141 dan register. Dan insya Allah akan disediakan oleh Hakim Bayang Baru. Nah, ini apakah memungkinkan JR itu untuk sesuai dengan keinginan netizen? Ini mungkin tidak hanya sendiri, ini mewakili banyak mungkin jutaan masyarakat Indonesia yang masih waras. Siapa tuh Bang yang Itu ada cewek ini seperti macam ini, macam apa cantik. Gimana? luar biasa pertanyaannya ya. Jadi gini, tadi saya berkumpul juga dengan kawan-kawan kebetulan berbeda pandangan politik, tapi kami berkawan udah lama. Jadi bentuknya diskusi aja. Artinya kita saya tanya dari masing-masing kawan-kawan ini yang memiliki pandangan berbeda terkait dengan perpolitikan, terkait dengan demokrasi yang ada saat ini. Ada salah satu paslon yang mendukung paslon Amin. Amin. Ada lagi kawan lama saya malah yang mendukung paslon Prabowo Gibran. Ada lagi yang Ganjar Mahfud. Mereka berdebat kan, lu nggak boleh kayak gitu dong. Lu jangan lu sampai dong kawan-kawan lu jangan berusaha mendegradasi, menggagalkan Gibran. Tadi saya dengar aja kan apa pembicaraan mereka. Kemudian mereka bertanya sama saya, bro, menurut lu gimana? Ini masih ada nggak kemungkinan seandainya dengan terbentuknya susunan hakim konstitusi yang baru, ada nggak kemungkinan ini untuk bisa membatalkan keputusan 90? Kalau menurut bagaimana beracara hakim konstitusi, sebenarnya yang bisa merubah keputusan hakim konstitusi itu sendiri adalah Mahkamah Konstitusi sendiri. Jadi keputusan para hakim itu dikatakan bisa melakukan review lagi untuk keputusan yang sudah dibuat. Nggak bisa yang memutuskan itu di luar dari MK sendiri. Dan kalau dikatakan kemarin ada seperti di framing sama Prof. Jimli bahwa jikapun dilakukan JR besok terkait dengan case 141 itu yang adik-adik dari NU, siapa namanya, Brahmana ini tidak akan bisa diberlakukan mulai pesta 2024 besok, misalnya tahun 2029. Nggak ada seperti itu. Itu hanya bentuk Prof. Jimli ini dia berbicara terkait dengan keilmuannya, ya kan? Dia mungkin dari pandangan dia sebagai pengajar atau pemberi edukasi, akademisi, ya kan? Pandangan dia sebagai akademisi seperti itu. Dia hanya mungkin berusaha menghindari konflik. Jangan sampai nanti ada keputusan baru yang bisa menganulir keputusan 90 ini. Sehingga terjadi lagi seru. Kan di luar udah beredar nih, jika seandainya Gibran Raka Buming Raka batal menjadi cawapres, kejadian 98 akan terulang kembali. Pertanyaan saya bingung ini. Kok malah yang membela penguasa ya? 98 itu menentang penguasa. Iya, jadi saya bilang kan tadi kan, nah ini yang mana tuh? Yang mau mereformasi ini yang mana, saya bilang kan? Kalau penguasa penyembah penguasa mereformasi apa yang terjadi itu nggak ada, saya bilang kan. Tapi kalau ingin ada reformasi jilid 2, saya bilang kan, berarti kan ada sesuatu yang sudah sangat melanggar konstitusi, ya kan? Demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
kemudian ada hak-hak azazi rakyat Indonesia yang terganggunya luar biasa, tidak ada kepastian hukum, ya kan, tidak ada kesempatan bekerja, tidak ada tanggung jawab pemerintah terhadap fakir miskin dan anak telantar, ya kan. Nah ini di undang-undang kan diatur semuanya bahwa fakir miskin segala macam itu kan ini oleh negara. Jadi kalau dikatakan kemarin oleh Prabowo Subianto bahwa akan makan siang gratis. Ini gratis, ini gratis. Sebenarnya kalau semua orang bisa membaca dengan cermat isi Undang-Undang 1945 itu, negara sudah memikirkan itu. Jadi memang kewajibannya negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tempat Indonesia. Dan ini jelas bahwa ini bukan hal yang baru, bukan hal yang baru. Our founding father, para pendiri, ini habis bahasa Inggris tadi kan, jadi para pendiri negara ini, ya kan, sudah memikirkan itu sebelum Jokowi, sebelum Prabowo Subianto, sebelum Ganjar, sebelum SBY, sebelum Megawati, sudah memikirkan bahwa negara Indonesia ini kaya raya. Dulu kita terkenal dengan rempah-rempah kan, hasil Indonesia kan, terkenal dengan emas dari Sumatera, maka dinamakan Swarna Dwipa. Terus hasil kayu segala macam. Nah, para founding father ini sudah tahu bahwa dengan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, jangankan makan siang, 3 kali makan sehari pun bisa dibayarkan oleh negara ini sebenarnya. Iya, betul. Tapi kan bukan seperti itu yang sebaiknya disampaikan. Makan siang gratis itu tidak mengedukasi, membuat masyarakat ini akhirnya bangsa pemalas. Malas, ya kan, tidak berusaha. Itu kewajiban negara harusnya. Walaupun itu kewajiban negara. Nah, negara ini yang mana yang negara wajib membantu? Negara wajib membantu adalah pada saat tingkat kemiskinan itu semakin tinggi, pengangguran semakin tinggi, ya kan, pemenuhan kebutuhan dasar bagi rakyat itu menurun, ya kan, artinya produksinya itu tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, hadirlah negara di situ. Jangan sampai juga kasih makan korupsi terus. Nah, udah jadi nggak pas ini. Ini kenapa kita ini agak sensitif dengan bagi-bagi ini? Iya, bagi-bagi. Karena di dalam proses bagi-bagi ini pasti ada Proyek ini. ini proyek gitu loh ya. Iya kan? Kan kadang-kadang kita sebagai yang penggiat anti korupsi ini kan harus suuzon dulu. Kalau kita nggak suuzon, kita nggak berpikir taktis kan, bagaimana memikirkan cara-cara orang ini melakukan modus-modus korupsinya. Ini sebagai ilustrasi aja. Kita analogikan 100.000 berapa makan gratis yang layak? Misalnya 30.000. Menurut Bung Yeriko kira-kira di anggarannya 30.000 Bu? Enggak. Tidak lah. Karena ada pajak, ada keuntungan bagi rekanan. Kan seperti itu ya. Ini kan bancakan lagi jadinya. Apakah tidak baik sebenarnya dibukalah lapangan kerja seluas-luasnya? Ya, harusnya berikanlah kesempatan bagi rakyat Indonesia bekerja di industri strategis, industri hilirisasi yang disampaikan oleh beberapa paslon, ya kan. Pemikiran-pemikiran cerdas kayak itu tuh diimbangi dengan bagaimana mendeduksinya, ya kan. Bagaimana turunan-turunan dari program-programnya itu bisa menyentuh ekonomi yang paling dasar, paling bawah. Betul. Mereka selalu membuat cover atas nama rakyat dengan bantuan-bantuan itu. Padahal itu bukan solusi sesungguhnya bagi masyarakat. Bahkan negara itu harus berkewajiban memberikan kesejahteraan. Itulah solusi yang berkelanjutan. Mungkin Karena kan gini, pelajaran saya ini di ekonomi ya. Mau dimanapun saya kuliah ini kan, di dalam maupun di luar saya pernah kursus ini kan. Ya, kita ini banyak belajar dulu. Di setiap ada musibah, ya kan, di situ ada keberkahan. Bagi siapa? Bagi yang bisa memanfaatkan musibah itu. Iya, ya kan? Seperti kan sering dikatakan kan, musibah kan buat lu, tapi buat gua berkah. Kenapa?
Ini saya kasih contoh aja nih. Covid lah, Covid. Saya kasih contoh hal sederhana Kalau nggak ada kan. masalah saya nggak ada duit begitu. Ini bayangin Bung Yeriko, Bung Hardi. COVID-19 Iya. melanda kita. Total kabarnya nih, saya nggak tahu angka detailnya. Kabarnya Indonesia untuk percepatan penanganan COVID-19 ini kurun waktu 2020 sampai dengan awal tahun 2023 itu nyaris 350 triliun. Untuk COVID nih ya, nyaris menyentuh angka 350 triliun dari berbagai sektor lah. Untuk menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran, kemusnahan gara-gara yang namanya COVID-19 ini. Nah, jika kita benar-benar berhitung dengan baik, ya kan, 350 triliun itu akan menimbulkan efek ekonomi yang luar biasa. Harusnya. Iya. Artinya kan, artinya rumah sakit yang menerima subsidi dari pemerintah untuk korban COVID, pasti ekonomi mereka meningkat. Pasti ada keuntungan-keuntungan yang bisa dia jadikan multiplier efek lagi untuk belanja apa segala macam. Dan industri pun pasti akan efek dominonya akan ada. Pasti. Rumah sakit butuh ini segala macam. Nah, ini bagian dari demokrasi yang dikuasai oleh oligarki. Bahwa kita ini selalu mengatakan kita ini menganut paham demokrasi, kita sangat bertentangan dengan liberalisasi, ya kan? Padahal sebenarnya yang dilakukan saat ini dalam pengelolaan ekonomi kita ini sudah mulai seperti ekonomi liberal. Kenapa? Saling makan memakan. Nah, di sisi industri ya. Nah, kenapa saya katakan saling makan memakan? Nah, ini kita bicara demokrasi dan oligarki. Saat ini rakyat Indonesia yang berusaha berjuang UMKM untuk menciptakan suatu bentuk produk dari industri rumah tangga atau industri menengah atau industri yang menengah besar selalu dikalahkan oleh barang-barang yang datang dari luar. Iya. Nah, barang-barang yang datang dari luar ini, siapa yang bisa melegalisasikan barang itu masuk ke Indonesia? Bea cukai. Penguasa. Nah, penguasa. Nah, ini makanya kenapa kemarin itu kita dari NCW itu sangat ingin menteri-menteri yang terduga korupsi ini segera. Karena ini perlawanan demokrasi terhadap oligarki. Represi terhadap mahasiswa, represi terhadap aktivis pro-demokrasi, ancaman-ancaman intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum kepada para aktivis, kepada kawan-kawan di pergerakan pro-demokrasi, ya kan? Bahkan media, ada media yang diancam gara-gara dia itu meliput kegiatannya NCW. Ini nyata ini nyata ini Pak Kapolri dengan Pak Kapolda Metro Jaya. Iya. Kita menyampaikan informasi edukasi yang berdasarkan dari fakta-fakta informasi yang kita terima dan kita olah lah menjadi suatu penyajian informasi ke masyarakat. Jangan medianya yang diinikan, karena media itu meliput apa yang kita sampaikan hasil dari kajian kita, hasil riset kita, itu kita sampaikan ke masyarakat. Dan penyampaian kita nggak pernah tendensi, jangan pilih ini ya, jangan pilih ini ya, nggak pernah. Harus pilih ini, nggak pernah kita lakukan itu. Boleh di ini, tapi NCW pernah mengatakan jangan pilih calon pemimpin yang terduga korupsi. Iya. Karena begitu kita memilih calon pemimpin yang terduga korupsi dan memainkan anggaran-anggaran yang dibuat untuk membangun Indonesia, dia akan melakukan hal yang sama, mau periode berikutnya, karena ini bentuknya konstelasi, korup itu konstelasi. Dia udah membentuk satu komunitas sendiri. Jamaah dia. Berjamaah, nggak mungkin nggak berjamaah. Iya. Dan hari ini sangat kita rasakan bagaimana demokrasi, bagaimana parlemen, bagaimana kekuasaan itu semakin dikuasai para pemodal atau oligarki itu. Sehingga orang-orang kritis itu sudah tidak punya tempat lagi. Dan kadang-kadang gini, Bu Hadi, kadang-kadang kita dituntut untuk
mencari literasi terkait bagaimana perkembangan ekonomi, pertumbuhan industri, hal-hal baru dalam informasi teknologi, sehingga ini bisa dijadikan bentuk ada upaya-upaya dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Tapi kita mensinyalir di setiap ada bahasa-bahasa tinggi yang dikeluarkan oleh penguasa, di sanalah ada indikasi bahwa ini akan menjadi bancakan. Kita akhirnya suuzon jadinya. Apa contohnya? Contohnya pada saat seluruh BTS harus 4G. Itu kan bentuknya bahwa pemerintah mengakomodir peningkatan teknologi ya kan, yang awalnya 3G diratakan menjadi 4G, jadi bancakan ya kan, terbukti jadi bancakan 8 triliun, bukan fitnah ya, bukan fitnah ya, ini bukti terbukti. okay. Terus apalagi di peningkatan alat peraga untuk edukasi ya kan, terbukti lagi, ya kan? Terus apalagi yang terbukti nih, kalau segala sesuatu yang sifatnya peningkatan standar transportasi. Jadi dibangunlah jalan-jalan, infrastruktur segala macam ya kan, dengan mengatakan bahwa ini teknologi baru, ini akan tahan sekian puluh tahun segala macam. Masuk juga itu direksi di BUMN karya. Nah, kenapa setiap bahasa-bahasa yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam atau masyarakat pada umumnya, disitulah celah bagi pelaku bancakan untuk bisa korupsi di situ. Nah, contohnya lagi yang lebih lagi. Contohnya, misalnya ini masih dugaan. Ini masih dugaan. Kita melihat ada penggunaan satelit komunikasi misalnya, ya kan? Nah, hanya kita di Indonesia sudah berpuluh-puluh tahun kita menggunakan internet berbayar dari provider hingga saat ini. Harusnya kan sudah lebih murah biaya berinternet melalui provider-provider itu. Tapi kan nggak terbukti. Diomongkan bahwa nanti suatu saat di Indonesia ini, saya masih ingat itu, di beberapa tempat itu internet itu akan digratiskan. Kan ada itu, kemarin programnya itu, katanya gratis, ada spot-spot tertentu gratis. Saya datanglah ke spot itu pada saat habis pulsa kan, habis pulsa, lupa pula bawa handphone yang bisa beli pulsa. Kelihatan itu free hotspot, ya kan, berdiri ya di situ. Kan ada dikasih di leafletnya itu, passwordnya itu nggak jalan. Tapi proses untuk membuat titik-titik free hotspot ini, itu kan uang negara tuh. Iya. Ada diskriminasi juga sih kalau bagi saya sih Bang. Kalau Gimana? dengan kebijakan pemerataan teknologi ini sampai ke pelosok negeri, dari Aceh sampai dengan Papua, artinya dari seluruh Indonesia ini kan daerah-daerah belum tersentuh dengan listrik semua Bang. Oh, jangankan di seluruh daerah, Cibinong sebelah sana aja ada yang belum ada tiang listrik. Itu gimana tuh? Makanya saya bilang, pemanfaatan 4G ini kita seperti bicara apa? Nah, beteriak. disitulah korupsi yang Abang sampaikan tadi Bang. Kalau saya kan pemerataan Gini, Bu. korupsinya di situ. Kalau saya melihat sih Bang, ada Makanya saya bilang, demokrasi itu apa sebenarnya? pemerataan, sama Demokrasi tidak itu ada diskriminasi. segala sesuatu yang tidak ada diskriminasi, orang bebas berpendapat, bebas beropini, segala Antar ini kelas, semuanya ini dimusyawarahkan untuk mencapai suatu mufakat, ya kan? Habis itu semuanya, jika memilih pemimpin, dipilihlah dengan cara-cara yang beradab, ya kan? Dipilihlah dengan cara-cara tidak memecah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia, yang ujungnya adalah untuk keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya selalu ingin tambahkan, saya nggak menyebutkan Pancasila ya. Saya hanya mau nanti ditambahkan salah satu dari tujuan pemerintah
yang berikutnya ini adalah keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau dikatakan keadilan sosial, ya kita berkawan-kawan, berbaik-baik dengan tetangga, itu berkeadilan sosial bagi seluruh, kita bersosialisasi aja. Tapi kalau kita buat keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya seluruh rakyat Indonesia menikmati manfaat ekonomi. Ini demokrasi versus oligarki. Di mana-mana itu terjadi. Dan ini diperlihatkan nyata. Nah, kalau dikatakan di MK aja, demokrasi versus oligarki di MK pasca putusan. Setelah saya habis dari perjalanan tadi, begitu dikasih tahu Bung Yeriko tadi, malah saya lihat, nah ini cuman kedok aja, ini hanya bentuk apa namanya decoy ya, supaya orkestrasi di seluruh pelosok negeri ini orang tidak melihat, Nggak ngeh orang. orang buta sekarang. Semua pemberitaan itu Mengarah ke MK. makanya Minum dulu, Bang. Minum dulu, Bang. Ngopi dulu kayaknya, Bang. Oh, iya, Ngopi dulu. iya kan, ini gara tadi ini. Iya, Semangat tuh, Bang. Kita ngopi di warung, banyak kali asap tadi kan. iya. Itu bagian dari kelakuan oligarki juga, jangan-jangan itu. Saya batuk pun saya terpaksa salahkan oligarki. Salahkan penguasa. Kalau Nah. salahkan penguasa. Jadi kesimpulannya, akhir perdebatan dari kawan-kawan saya yang memilih paslon yang berbeda ini kan, saya jadi wasitnya tadi. Itu saya bilang, jadi menurut kalian apa yang terbaik saat ini untuk negeri ini? Saya nggak mau dengerin di paslon-paslon mana. Dari pribadi loh. Oh, harus ada pemerataan ekonomi, bro. Harus ada apa peningkatan kesejahteraan para guru, para dokter, para pegawai negeri sipil, ya kan. Terus yang ini karena bapaknya aparat penegak hukum kan, polisi bapaknya kan, dia bilang, iya bro, masa bapak gua sampai sekarang gajinya gitu-gitu aja. Saya bilang, perwira atau bintara? Ya perwira bro, tapi kan dari bintara. Ada, tapi kan kalau dia bisa apa melakukan hal lain selain dari kedinasan kan bisa. Ya bro, mama kayak gitu. Nah, artinya inilah yang keluar dari masing-masing pribadi, potret-potret setelah mereka berdebat soal paslon yang mereka Kondisi sebenarnya. Nah, saya bilang, jadi yang diimpi-impikan ini ada impian anak-anak bangsa yang ingin mendapatkan hasil dari makna demokrasi yang diperjuangkan oleh founding father kita. Kita berdemokrasi ini artinya jangan ada orang yang benar-benar memiliki kekuasaan yang terlalu berlebihan sehingga mengatur segala sesuatu ini suka-suka mereka gitu. Satu pertanyaan saya, Bang. Walaupun ini agak hopeless gitu ya. Apakah mungkin orkestrasi oligarki ini bisa dihentikan oleh yang pasti yang penguasa negeri ini kan presiden gitu. Apakah ada harapan kita presiden mau menghentikan agar proses demokrasi dan pemilu akan datang betul-betul fairness kan itu kan? Ataukah memang sudah tidak ada harapan lagi melihat represif saat ini cukup ini ya, bahkan partai politik yang besar saja didatangin itu. Iya. Datangin gitu kan. Jadi sudah Itu viral juga itu ya. viral. Jadi Bisa-bisanya ada oknum aparat walaupun tidak diakui oleh Kapolresnya datang ke sana adalah Harutin. Bah, kalau Harutin mah tengok-tengok aja Pak, nggak usah lama-lama ya kan? Iya. Tengok-tengok aja, kenapa yang partai lain nggak ditengok-tengok juga ya kan? Kalau tadi diskusi kita kayak gitu kan, lu nggak boleh juga lu bilang lu sama itu lu jangan lu tengok-tengok lama-lama kali ya kan? Terus dibilang bang cuma CNN katanya, cuma nengok-nengok. Cuma nengok. Nah, jadi gini. Masih ada secerca harapan karena yang namanya demokrasi pasca reformasi kemarin itu rakyat udah pintar bahwa jika berkumpul mereka berkelompok menyampaikan pendapat dalam jumlah yang tereskalasi, nah ini menjadi variabel bagi penguasa untuk berpikir kembali, merepresi, mengintimidasi, melakukan hal-hal yang melanggar konstitusi. Nah, jadi ini rakyat harus
harus sadar bahwa siapapun yang akan menjadi presiden berikutnya ini adalah suara mereka. Hati-hati juga Populi Fox penguasanya. Day ya bang. Ya hati-hati. Ya, kalau seandainya penguasa ini terlalu terlihat dia represif, terlalu lihat dia melakukan intimidasi dengan alat-alat kekuasaan yang dimiliki, besok tiba-tiba mungkin rakyat, ya Pak, siapa, baik Pak, kami akan ini Pak. Rasa ini kan tidak bisa bohong. Ya kan, nurani ini, ya kan, kalau dalam bahasa salah satu dari senior saya mengatakan memuliakan hati itu wajib dimiliki oleh calon pemimpin, calon presiden. Memuliakan hati itu dasar bagaimana pemimpin itu bisa menjalankan demokrasi ini sesuai dengan konstitusi yang dibuat oleh founding father kita. Nah, rakyat ini punya kekuatan untuk mengatakan tidak. Besok, Mas, pilihnya ini ya. Tidak, Pak. Dipukul sekali kan, makasih Pak. Besok datang lagi, kau pilih ini ya. Tidak, dipukul lagi. Besok masukkan LP, oknum langsung dia kan. Iya. Jadi kekuatan itu sekarang itu cara orang bisa mengambil kekuasaan selain dia memiliki kekuatan finansial, kekuasaan di pemerintahan. Selain itu mereka tidak punya apa-apa. Yang memiliki keputusan ini adalah rakyat. Jadi kalau rakyat pada saat di TPS nanti mengatakan, tuh suruh gua terus ya, dipencet yang lain. Ini yang nggak pernah maksa-masa, dipencet yang lain. Jadi hati-hati para calon presiden, calon wakil presiden, jangan gunakan kekuasaan itu terlalu berlebihan. Pada saat rakyat merasa terlalu diintimidasi, terlalu direpresi, terlalu dijadikan sebagai objek untuk melanggengkan kekuasaan, rakyat sadar dan rakyat melawan, dan ini akan menjadi kelemahan nanti pada saat di TPS. Rakyat nggak mau lagi memilih pemimpin yang suka mengintimidasi, yang suka merepresi dengan cara-cara yang masih kuno. Datangin, ya kan, Orang tuanya didatangin orang tuanya, kami dari TNI, kami dari Polri, para oknum sering kayak gitu. Dari mana? Saya dari kepolisian. Ini yang sudah ibu tayangkan ini hate speech. Di mana posisinya? Di mana kantornya? Kan seperti kayak gitu kan. Ini kan proses-proses ya kan. Untuk mendegradasi mental para awak media atau para aktivis pro demokrasi, mengedukasi masyarakat. Dan ini berlangsung terus kok, berlangsung terus dan masif. Kalau ada ya orang yang menyampaikan, pilihlah capres dan cawapres sesuai dengan keinginan bapak-bapak yang selama ini dan ibu-ibu selama ini yang benar-benar bisa mengabulkan atau bisa menyalurkan aspirasi ibu selama ini. Itu kan yang normatifnya. Tapi jangan lupa ya bahwa visi misi yang sudah dijalankan oleh presiden sebelumnya ini, kalau seandainya nggak diteruskan, kita kerugian besar ini dan banyak investasi. Kan sama juga mempengaruhi namanya itu. Iya kan? Kan di satu sisi diceritakan bahwa kita ini perlu ya kan memberikan edukasi bahwa para pemimpin ini semuanya baik, anak-anak bangsa yang memiliki kemampuan, memiliki edukasi yang bagus, background edukasi yang bagus, dan memiliki visi misi yang bisa memajukan Indonesia untuk bertempur di kancah internasional ya kan. Tapi kalau ujung-ujungnya disampaikan, tapi jika mau ya kan percepatan ekonomi, infrastruktur berkembang lebih cepat, ya ibu bapak harus memperhatikan program-program yang selama ini yang dilaksanakan oleh presiden sebelumnya. Dan kebetulan yang benar-benar cocok dengan visi dan misinya parselnya ada ini. Kan mempengaruhi juga nama ya kan. Mungkin sebelum kita tutup nih bang, atau masih ada lagi yang mau disampaikan bang? Kayaknya banyak nih yang mau disampaikan bang di episode ini. Saya minta nanti ketum NCW ini mengingatkan. Kadang-kadang mengingatkan kembali ini kan penting. Kadang orang lupa ketika sudah ada di tampuk kekuasaan. Sesungguhnya Jokowi itu
adalah presiden dari contoh produk presiden yang real dari reformasi itu. Iya. Dari rakyat. Jadi dari rakyat. Iya. Yang dulu adalah presiden selalu dari elit. Iya. Iya. Tapi hari ini kita sangat sedih gitu ya melihat Jokowi kok lupa. Ya karena kekuasaan itu menyenangkan. Nah, ini mungkin perlu diharapkan. Yang kedua perlu juga diingatkan Abang Daketum ini tentang Dan yang ada di kepolisian. lingkarannya. Kroni-kroninya ya. Yang ada di lingkarannya, Bang. Iya, iya, iya. Kayak kroni-kroni lah. Kalau bahasa satirnya kan kroni-kroni ya. Iya, wajahnya sosialis. Saya ingat betul. Wujudnya sosialis, Bang, tapi wataknya kapitalis. Iya, iya. Saya ingat betul ketika Untung Bung Yeriko nggak bilang komunis barusan. Nah, ini kena hate speech lagi nanti. Itu. saya ingat betul Bang ketika rejim Soeharto Iya. dulu kejatuhnya itu, dulu kan didorong-dorong, dia nggak mau presiden, didorong, ayo naik lagi. Tapi ketika jatuh tidak ada yang mendorong-dorong itu di lingkaran dia. Nah, ini perlu diingatkan nih, jangan sampai presiden kesayangan kita yang dipilih oleh rakyat ini gini ya. Jadi gitu. gini, Bang. Gimana Bang? Masih ada nggak harapan itu beliau sadar gitu? Jadi gini. Di praktik ada teknik perang ini. Baik itu di Sun Tzu, baik itu di Roma, Sun Tzu, macam kan. Iya. Bahkan pada saat perang Kandak sama perang Uhud kan. Iya. Selalu diingatkan kita bahwa kekuatan besar belum tentu menang. Iya, betul. Yang pemenang itu pasti adalah lahir dari pemikiran yang besar. Nah, sekarang jangan kita terpusat hanya untuk masalah-masalah yang sifatnya MK. Betul. Terus kan, karena ini hanya hal kecil dari pesta demokrasi yang sangat besar. Nah, jika seandainya Pak Jokowi ini tidak segera menyadari bahwa apa yang beliau dapatkan saat ini kan ini merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa ini kan, kesempatan Dari rakyat. orang Dan biasa dari Tuhan, ya kan, kalau kata dari Tuhan. wali kota jadi gubernur jadi presiden ya kan, diberikan kesempatan juga pada anak dan mantu menjadi kepala daerah tingkat 2. Iya. Ini kan sesuatu yang mungkin satu dari 280 juta orang ya, kan hanya satu kan, hanya satu dari 280 juta orang Satu keluarga gitu. satu keluarga mendapatkan kesempatan. Iya, privilege. Iya. Nah, apa yang terjadi dengan rezim dengan almarhum Jenderal Soeharto ini di masa-masa akhir dia menjabat dan dia dijatuhkan, akhirnya dia ditinggalkan. Hati-hati Pak Jokowi, bahwa pengkhianatan itu berasal dari lingkungan sendiri. Pengkhianatan itu tidak akan pernah datang dari lingkaran di luar dari lingkaran Pak Jokowi sendiri. Nah, saya khawatirnya yang melakukan orkestrasi ini sebenarnya punya misi tertentu untuk menjatuhkan marwahnya Pak Jokowi sebagai Presiden RI yang berasal dari rakyat, dari wong cilik yang bermimpi menjadi orang besar, akhirnya memimpin negeri ini. Nah, ini kekhawatiran saya cuma itu satu, bahwa pengkhianatan yang dilakukan oleh Durno ini, ya para Durno ini sebenarnya ini ingin menjatuhkan Pak Jokowi, tapi seolah-olah dia ayo Pak. Jadi kita mengingatkan aja, karena terlihat ini beberapa, kalau kita kan berdiskusi dengan orang, ini hanya para oportunis yang menjadi kesempatan ya kan, dengan popularitasnya Pak Jokowi yang dicintai oleh rakyat yang sekarang ini semakin menurun ya kan, ini bisa mereka ngambil kesempatannya ini. Misal contohnya apa? Kesempatan baru bikin partai baru, ya kan? Kesempatan baru dipercaya sebagai relawan baru, ya kan? Kesempatan baru menjadi menteri baru, jadi ingin menteri lagi sekali lagi kan? Nah, ini orang-orang yang mencari kesempatan inilah para oportunis inilah yang berusaha untuk mengojo-ojoin Pak Jokowi ini terus. Dan Pak Jokowi ini dengan keluarnya gak menyadari kejatuhan pada saat mimpi itu terlalu besar. Ini akan lebih dalam sakitnya dibandingkan kita bermimpi dan berusaha mewujudkan itu dengan cara-cara yang pasti. Nah, cara-cara apa? Cara-cara dengan melakukan edukasi, cara-cara melakukan dengan cara suksesi.
bukan instan gitu loh. Menabrak konstitusi. Itu saya mau bicara lagi Kembali lagi. karena kita harus meninggalkan Iya, ini. iya, Maksudnya apa polemik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ini? Kita harus migrasi fokus, ya. Jangan fokus, harus imigrasi kita pemikiran ke yang lain. Kenapa? Orkestrasinya ini di luar jauh lebih masif dan lebih mengerikan. Oh, itu. Pemirsa itu perlu jadi ini informasi. Ini jangan kita berfokus pada apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, Bu. Jangan. Karena sekarang ini masif para oligarki dan kawan-kawan, kata dia kan. Iya, oligarki dengan kawan. Tapi kawan-kawan saya itu nggak mau dibilang oligarki semuanya. Gue bukan oligarki, bro. Enggak, maksudnya lu ini kan cuma alat-alat kecil. Lu cuma ranting-ranting yang digunakan untuk menyapu. Ya kan? Sedangkan oligarki itu ketawa-ketawa di belakang meja dengan kawan-kawannya sambil ngawain-ngawain ya kan, sambil ngecerutu-cerutu ya kan, mentertawakan kita yang di bawah ini ribut. Padahal mereka tuh udah berkongsi-kongsi di atas kan. Makanya tinggalkanlah dulu fokus persoalan di MK ini ya. Persoalan MK ini, buka mata kita di seluruh wilayah di pelosok negeri ini bahwa proses represi, intimidasi itu terjadi di mana-mana. Jika ada itu terjadi, laporkan dan beritakan, karena sekarang media sosial bisa memberitakan seketika jika ada intimidasi, represi, intervensi dari aparat penegak hukum, dari ASN, baik itu dari oknum TNI dan oknum Polri atau oknum ASN, sampaikan dan beritakan. Karena negara inilah negara demokrasi dan kita berjuang untuk apa? Demi NKRI harga mati. Oh, oke Bang. Tiba kita di penghujung nih. Apa nih? Kan? Ya, udah. Gimana Bung Riko? Saya sudah banyak bertanya. Ini kopi jadi dingin. Oke, pemirsa dan kawan-kawan sekalian yang masih tetap menonton kita, yang masih tetap setia mengikuti podcast kita. Kita perlu menyimak besok ininya hasil dari judicial review Mahkamah Konstitusi nomor 141. Besok kan mulai disidangkan. Ya, mulai disidangkan. Dan di sini bisa kita lihat masih adakah Harapan intervensi dari oligarki. Iya. Ya kan? Akan kita bahas lagi, Bang. Akan kita bahas lagi. Ini nih. Ini akan kita bahas lagi nih terkait dengan judicial review besok ya. Jadi untuk itu kepada rekan-rekan dari seluruh penjuru, dari seluruh pelosok negeri, sampaikanlah bahwa Indonesia ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bahwa degradasi demokrasi, degradasi politik, dan penurunan nilai tingkat kepercayaan kepada penguasa itu menurun drastis akibat ulah dari penguasa serta koroni-koroninya. Dan jangan masifkan hal-hal yang sifatnya menitik beratkan kepada masyarakat. Lalu rubahlah mindset kita, cara berpikir kita, cara pandang kita untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Karena itu sudah tertulis semua di dalam undang-undang dan konstitusi kita. Untuk itu tetap setia menonton kita dan nantikan episode-episode terhangat dari hangatnya kopi ini tadi. Nah, terima kasih untuk kawan-kawan. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Setiap penyelenggara negara yang tidak bebas dan bersih dari KKN pasti kita sikat.